anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu ya. Christine akan membawakan materi yang baru hari ini. Kita lihat ya, apa saja ini. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran dengan pendekatan STEM PJBL, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep campuran dan setunggal unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari, dan menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran secara tepat dengan penuh tanggung jawab. Oke, langsung saja ya. Kita ke slide berikutnya. Cara mengklasifikasikan materi. Di bumi ini kita tahu ya, ada berbagai macam materi. Itu ada air, udara, tanah, dan api. Materi-materi yang sudah Ibu sebutkan tadi ada karakteristiknya masing-masing. Nah, bagaimana cara kita mengetahui karakteristik dari materi masing-masing? Ada berbagai macam langkah yang harus kita tempuh. Pertama, kita mengelompokkan berdasarkan kita mengamati karakteristik benda. Yang kedua, kita mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Yang ketiga, kita memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Yang keempat, kita memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda. Contohnya ini ya, ada gambar bongkahan es di dalam gelas, kemudian ada air di dalam gelas, kemudian ada secangkir kopi, ada batangan kayu, dan ada bunga. Nah, dari benda-benda ini kita tahu karakteristik materinya dengan mempelajari keempat langkah ini yang tadi sudah dijelaskan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide ini kita mengetahui ada materi. Nah, kita tahu pengertian materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Berdasarkan wujud materinya dibagi atas 3 bagian. Yang pertama ada sepadat. Contoh sepadat itu terdiri dari ada besi, emas, dan seng. Ini termasuk di dalam logam. Kemudian batu juga masuk di dalam sepadat. Yang kedua ada zat cair. Contohnya ada air, minyak goreng, bensin, solar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada zat gas. Contohnya ada asap, uap air, dan udara. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini ya. Coba anak-anak tebak gambar satu ini gambar apa? Ya, tepat, ini adalah batangan emas. Batangan emas dia masuk di dalam sepadat. Kemudian gambar yang kedua adalah, iya benar, ini adalah zat cair. Air ini dia masuk di dalam zat cair. Kemudian, nah gambar yang ketiga ini gambar apa? Anak-anak tahu? Iya benar, ini adalah gambar asap. Asap ini kita kelompokkan ke dalam zat gas.
tugas ini ada di dalam link yang Ibu ketik di bawah ini. Nah, link ini anak-anak bisa mengikutinya, kemudian anak-anak memasukkan ke dalam browser Google dan mengkliknya. Ketika anak-anak membuka, itu ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Oke, kita lanjut lagi ke lembaran berikutnya. Ada unsur, ada senyawa, dan campuran. Apa sih unsur itu? Apa sih senyawa? Apa sih campuran itu? Oke, supaya anak lebih memahami, langsung saja ya. Dijelaskan. Iya. Yang pertama, unsur. Unsur itu merupakan satu tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Contohnya besi, timah, semen, tembaga, dan nikel. Ini semua termasuk dalam unsur. Nah, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada kubu masjid, kemudian ada Monas, kemudian dari kubah masjid ini dan Monas ini sebenarnya emas yang ada di kubah ini terbuat dari batangan-batangan emas. Nah, batangan-batangan emas ini dia diambil dari apa? Dia diambil dari atom-atom emas. Jadi yang paling terkecil dari unsur itu adalah atom. Yang kedua ada senyawa. Nah, senyawa merupakan satu tunggal murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Misalnya, air yang mengandung H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen atau H, oksigen, O. Lihat ini segelas air. Nah, kita lihat segelas air ini ternyata dia tergabung dari unsur. Ada unsur H dan juga unsur O. Unsur H ini terdiri dari 2, kemudian unsur O-nya ada 1. Sampai sini anak-anak paham? Oke, kalau anak-anak paham, Ibu lanjut lagi ya. Nah, yang ketiga ada campuran. Kita tahu pengertian campuran itu adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, campuran ini dia dibagi atas 2. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran homogen terdiri dari zat pelarut atau solvent dan zat terlarut solut. Kemudian campuran heterogen adalah campuran zat yang tidak dapat bercampur dengan zat yang lainnya sehingga tidak dapat dikenali zat pengisunya. Pada gambar ini kita akan mengetahui mana campuran homogen, mana campuran heterogen. Nah, kita lihat di sini ada campuran homogen pada gambar ini ya. Ini adalah sirup ketika dia dituangkan ke dalam gelas sudah berisi air. Jadi di sini zat pelarutnya itu adalah air dan juga zat yang terlarut itu adalah sirup. Jadi kita tahu bahwa zat pelarut yang alami itu adalah air. Kemudian zat pelarut yang bukan itu ada klorofom, kemudian ada juga alkohol. Ya. Kemudian kita lihat
Iya, benar, dia masuk ke dalam campuran homogen. Ini adalah campuran air, campuran kopi, campuran susu di dalamnya. Ini adalah campuran kopi susu yang setiap hari anak-anak minum ya, sehingga anak-anak menjadi kuat. Nah, ini bercanda saja ya. Oke, kita lihat lagi ada campuran heterogen. Ini campuran heterogen ini bentuknya ada air yang dimasukkan, yang kita masukkan minyak ke dalamnya. Nah, ketika air diberi minyak, kita akan mengetahui mana air, mana minyak. Makanya itu inilah disebut dengan campuran heterogen. Oke, campuran ini anak-anak paham kan? Tidak sulit kok. Bisa mengertinya di rumah kalian. Karena di dapur kalian juga banyak campuran yang sering anak-anak temukan. Supaya anak-anak tidak bosan, anak-anak kita kuis lagi ya. Nah, kuis ini ibu buat dalam bentuk link juga. Nah, anak-anak bisa mengcopy link ini, kemudian tempelkan pada browser Google, kemudian anak-anak klik. Anak-anak temukan kuis yang menarik. Coba saja ya, dan memang harus dicoba. Jadi loh, kalau tidak mencoba kuis ini, selain mendapat nilai, kalian juga mendapatkan hal baru dari kuis ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk pada pembahasan indikator asam dan basa. Nah, kita tahu bahwa asam basa itu ada dalam kehidupan kita hari-hari. Anak-anak lihat ini gambar apa? Ya benar, ini adalah gambar bakso, semangkok bakso, dan dituangkan dengan sedikit cuka. Kemudian ini adalah gambar deterjen. Nah, apa yang ada di benak kalian ketika bakso kalian diberi sedikit cuka? Pasti ada yang sudah ngiler. Nah, pasti yang terlintas di pikiran kalian adalah baksonya ada sedikit terasa asam dicampur dengan cuka. Nah, dari bahan-bahan ini pasti hubungannya dengan asam basa. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya agar kita lebih paham. Ada asam. Asam ini memiliki ciri atau tanda dari larutan asam. Yang pertama itu rasanya asam, jadi tidak boleh dicoba kecuali makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Yang ketiga, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Ini adalah contoh dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung asam. Jadi kita dapat menemukan dalam kehidupan kita hari-hari. Ini lemon. Biasa kita campurkan dengan air untuk kita membuat jus lemon. Ini adalah tomat, kita biasa buat sambal. Kemudian di sini ada bermacam-macam sayuran. Nah, asam ini kita tidak boleh terlalu banyak memakan makanan yang mengandung asam. Kenapa demikian? Karena memiliki efek yang tidak baik untuk tubuh. Contohnya, jika kita terlalu banyak meminum air lemon atau kita terlalu banyak makan tomat sebelum makan,
perut kita kosong, kita akan terkena sakit lambung. Lambung kita akan terasa sakit karena asam lambung akan meningkat di dalam tubuh kita yang diakibatkan karena kita memakan makanan yang mengandung asam ini ya. Oke, kita lihat lagi di slide berikutnya. Ada basah. Basah ini adalah sifat-sifat basah. Yang pertama, sifat basahnya mempunyai rasa agak pahit, tidak boleh dicoba ya. Kemudian rasa licin di kulit. Kemudian yang ketiga, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi lakmus biru. Nah, anak-anak lihat ini, ada berbagai macam buah-buahan dan juga ada sayur-sayuran yang mengandung basah. Kemudian kita lihat di tampilan layar ini juga ada sabun. Ternyata sabun itu masuk di dalam basah ya, bukan asam, karena dia licin. Ketika kita mandi menggunakan sabun pasti licin. Karena licin itulah dia dimasukkan ke dalam basah. Karena salah satu sifat basah itu adalah ya benar, licin. Untuk kita dapat menguji asam atau basah, kita dapat menggunakan dua indikator. Yang pertama ada indikator alami, contohnya adalah kembang sepatu, bunga bougainville, kulit manggis, kaca air, kunyit, dan kubis ungu. Kemudian ada juga indikator buatan. Indikator buatan ini menggunakan kertas lakmus. Ada lakmus biru, ada juga lakmus merah. Lakmus biru ini jika kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka bagian bawah ini akan berubah menjadi merah. Nah, jadi berubah jadi merah itu menandakan bahwa larutan itu mengandung zat asam ya. Kemudian lakmus merah. Jadi kita masukkan ke dalam zat yang bersifat basah, maka dia akan berubah menjadi biru. Oke ya, anak-anak bisa mempraktekannya di rumah. Untuk itu ibu berikan kalian tugas praktikum ya, ini sangat seru. Itu tidak kalau anak-anak tidak mempraktekannya di rumah anak-anak. Nah, selain anak-anak dapat nilai, anak-anak juga mendapatkan hal yang baru dari praktikum ini. Ayo dicoba. Jangan malas ya, karena orang malas tidak akan mendapat kesuksesan. Orang rajin pasti dia akan berhasil. Walaupun keinginannya banyak, pasti juga